Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Saya membuat audio ini jamnya jam 22:07. Sudah malam. Di rumah ini semuanya sudah di kamar, sudah tidur atau mungkin belum tidur, saya tidak tahu. Saya ada di halaman belakang, ditemani suara jangkrik dan sesekali suara kodok gitu ya. Seketika sudah jam 10 malam, yang ada hanya keheningan. Di situ saya merasa nyaman untuk menulis, saya merasa nyaman untuk membagikan inspirasi kepada Anda, dan saya sedang memproses penulisan dari kitab Kunci Penarik Rezeki yang nanti Anda bisa pesan, Anda bisa baca sebagai panduan untuk menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari segala penjuru arah mata angin. Saya doakan dulu Anda semuanya yang setia nonton Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan catatan harian setiap malam, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kebelimpahan, dan tentunya semakin cerdas. Tujuan Cahaya Kehidupan adalah untuk membuat manusia-manusia yang cerdas, yang sadar tentang kekuatan dirinya, yang tidak lagi tergantung kepada orang lain, tidak lagi tergantung kepada terapis-terapis, tidak lagi tergantung kepada orang hanya untuk diisi auranya, untuk dibukakan cakranya, untuk diaktifasi energinya, untuk di healing gitu ya. Itu sebetulnya tidak perlu, karena dalam proses-proses pengerjaan itu sebetulnya yang bekerja adalah Anda sendiri. Mereka itu hanya fasilitator. Andalah yang memproses diri Anda sendiri. Jadi sebetulnya kalau Anda sudah tahu caranya, maka Anda bisa memproses semuanya sendiri. Anda bisa menterapi diri Anda sendiri, Anda bisa melakukan healing sendiri, Anda bisa melakukan mungkin self hypnosis atau apalah namanya. Artinya Andalah yang punya hak untuk menggunakan pikiran Anda. Jadi jangan serahkan pikiran Anda kepada orang-orang itu, karena harusnya Andalah yang menggunakan pikiran Anda sendiri. Hari ini hari Jumat, saya ada jadwal kelas AMC online ke seorang peserta dari Bandung. Dia profesinya seorang make up artist dan dia punya pengalaman yang mungkin kurang bagus di hidupnya, sehingga membuat isi kepalanya penuh dengan rasa tidak percaya diri, rasa minder, takut sama uang dan sebagainya. Dan itu mungkin juga bukan dialami oleh si orang ini, tapi juga Anda juga banyak yang mengalami seperti itu. Kenapa? Dari program-program yang masuk sejak kecil. Saya pun dulu pernah mengalami situasi seperti itu. Bahkan saya dulu ketika SD, SMP itu memang mungkin saya minder, tidak pede, padahal saya waktu itu juara kelas dari kelas 1 SD sampai SMP SMA. Tapi entah kenapa ketika SD SMP saya tidak begitu berani untuk tampil ke depan, mau bicara juga takut. Bahkan teman-teman saya SD SMP sekarang kaget ketika melihat saya jadi lancar berbicara, ngajarin orang, ngisi kelas, ngisi YouTube dan sebagainya. Kenapa? Karena setahu mereka dulu saya orangnya tidak berani untuk tampil, saya orangnya tidak pede untuk maju di depan kelas. Tapi semua bisa berubah, semua bisa diubah kalau kita memang mau berubah. Saya pernah ngalami. Artinya apa? Saya tahu rasanya ketika tidak pede, ketika minder, dan saya berani merubahnya. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Peserta hari ini saya nilai cukup cerdas, meskipun ada
tanda kutip trauma masa lalunya, tapi cukup cerdas ketika merubah. Tadi dia banyak ketawa, bukan banyak nangis. Dia ketawa karena merasa salah ya selama ini, buku-bukunya salah, yang dia baca salah, yang dia dengarkan salah, nasihatnya salah. Bahkan dia pernah belajar hal yang tanda kutip klinik itu, dan dia tadi ketawa, ternyata semuanya dari pikiran kita. Nah, itulah tujuan saya membuat TMC, untuk memunculkan kesadaran penuh bahwa Anda adalah manusia yang memang harus berpikir. Berpikir artinya apa? Menggunakan pikiran dengan benar. Jadi kalau Anda punya trauma-trauma masa lalu, Anda punya kenangan-kenangan buruk di masa lalu, sebetulnya Anda tidak butuh terapis, Anda tidak butuh proses hipnoterapi atau apalah namanya. Yang Anda butuhkan adalah bagaimana mengelola itu, mengelola masa lalu Anda, mengelola kenangan masa lampau Anda, mengelola masa lalu Anda menjadi magnet menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu semua tergantung bagaimana Anda berpikirnya. Semua orang punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Masa lalu itu tidak mesti jelek. Karena jelek atau baik itu tergantung cara kita menilainya. Jadi boleh saja kalau saya mengatakan bahwa masa lalu saya semuanya baik. Karena tidak ada masa lalu yang jelek sebetulnya. Kenapa? Sudah terlewati. Mau itu disebut jelek atau baik, sudah lewat, sudah selesai. Maka hiduplah untuk hari ini dan ke depan. Masa lalu lihat dari spion saja. Kenapa? Sudah lewat. Ngapain selalu hidup di masa lalu? Ini yang kadang banyak orang salah. Contoh, orang dulu pernah kaya. Akhirnya apa? Dia hidup di masa lalunya. Kalau cerita pasti ngomongnya, dulu saya kaya, dulu saya punya mobil, dulu saya ini, dan seterusnya. Apalagi sekarang ada Facebook. Facebook menyimpan memori 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dan ketika itu muncul, Anda bangga dengan itu. Boleh, tapi ingat, itu masa lalu. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa lampau. Anda hidupnya di sekarang dan masa depan. Masa lalu sudah terlewati. Tinggal bagaimana Anda mengelola masa lalu Anda menjadi magnet rezeki, magnet uang untuk hidup Anda detik ini dan seterusnya. Ubahlah pikiran Anda, berpikirlah yang maju, berpikirlah yang menyenangkan. Tinggalkan masa lalu di belakang. Kita tidak bisa menghapusnya, tidak bisa menghilangkannya. Biarkan dia tetap jadi masa lalu. Jangan ditarik ke masa sekarang. Itulah kuncinya. Maka hiduplah di masa sekarang dan ke depan. Sekali lagi, jangan tarik masa lalu Anda ke depan. Biarkan dia di belakang. Biarkan dia tetap menjadi masa lalu. Ini yang orang kadang salah. Masa lalu ditarik ke depan. Dimunculkan sekarang lagi, diingat-ingat lagi, dikenang-kenang lagi, mau jelek atau baik diingat-ingat lagi, sehingga selalu mengatakan dulu, dan dulu. Padahal hidup Anda sekarang dan seterusnya ke depan. Oke, yang punya masa lalu jelek, biarkan saja, toh sudah terlewati. Yang punya masa lalu kelam, biarkan saja, sudah lewat itu. Yang Anda harus rancang, yang Anda harus pikirkan adalah hari ini dan ke depannya. Hidup Anda ke depan tergantung hidup Anda hari ini. Maka mulai sekarang berpikirlah yang baik dan menyenangkan. Tonton semua video di Cahaya Kehidupan, Anda like dan Anda resapi. Lalu amalkan di hidup Anda, maka pasti hidup Anda berubah. Seperti pengalaman Mas tadi yang berbicara MC, dia sudah menerapkan Cahaya Kehidupan dan sudah mulai bisa menerima masa lalunya, sehingga dia memutuskan untuk berbicara MC dan semakin paham bagaimana mengelola pikiran dengan benar. Dan itulah manusia yang cerdas. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, dan salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.